Baik, di sini ada pertanyaan dari Putri Valen tentang LKPD 3 nomor 4. Nah, soal kayak gini tuh cocok banget bagi yang tertarik sama perkapalan atau penerbangan. Jadi soalnya itu ada perahu pengen menyeberang sungai di mana lebar sungainya ini 180 meter. Tapi sungainya ini punya arus. Jadi ada kecepatan arusnya sebesar 8 meter per sekon. Nah, perahu ini punya kecepatan juga sebesar 6 meter per sekon. Kira-kira dia perpindahannya berapa besar? Kalau misalnya saya gambarnya seperti ini. Ceritanya ini adalah sungainya. Ini sungai ya, yang punya lebar 180 meter. Ini sungai, dimana sungainya ini tuh ternyata punya arus, ya ada arusnya ceritanya ke kanan, jadi ada arus ke sana. Ini arus, karena arus yang bergerak jadi dia punya kecepatan arusnya itu adalah 8 meter per sekon. Nah, di sini ada perahunya itu pengen nyebrangnya ke sini nih, dia pengen nyebrang ke sini. Tapi karena sungai ini ada arusnya, berarti kan dia nggak bisa nyebrang ke sini ya. Dia pasti terbawa arus sehingga ketika dia nyebrang, dia nyampainya mungkin di sini. Nah, yang awalnya dia pengen nyebrang di sini, tapi karena ada arus, jadi dia kebawa arus sampai akhirnya nyebrangnya miring gitu ya. Yang tadinya dia awalnya di sini, jadi akhir nyebrangnya dia di sini. Saya gambarin dia jadinya di sini. Nah, kan dia miring ya, awal ke akhir. Nah, awal ke akhir inilah yang kita sebut dengan perpindahan. Jadi dia nanya ini nih, berapa sih perpindahannya dari awal ke titik akhirnya? Bagaimana cara mencarinya? Nah, di sini juga ada ya, dia ngasih tahu bahwa kecepatan atau kelajuan perahu itu 6 meter per sekon tegak lurus arus sungai. Tegak lurus tuh maksudnya membentuk sudut 90 derajat ya. Kalau arus sungainya ke kanan, di sini arus, berarti tegak lurus tuh begini. Nah, dia membentuk sudut 90 derajat. Jadi V perahunya ke atas. Jadi ini ada perahunya punya kecepatan. Kecepatannya tegak lurus arus. Ini V perahu sebesar 6 meter per sekon. Kecepatan itu adalah vektor ya. Jadi selain gaya, kecepatan itu juga vektor. Jadi ini vektor, ini vektor. Kalau kita gambarin ya. Jadi ini ada arus ke sana 8 meter per sekon. Ini ada kecepatan perahu ke atas. Itu sebesar 6 meter per sekon. Nah, kemana perahu itu akan bergerak? Sama kayak kita ngomongin tentang gaya, ada yang narik ke kanan, ada yang narik ke atas. Kemana sih kira-kira gayanya itu akan berakhirnya ya? Jadi dia kemana gitu arahnya kalau ada ke kanan dan ke kiri, atau ke kanan ke atas, atau mengsong segala macam. Intinya resultan vektornya. Ini juga sama, dia nanyain resultan vektornya kemana kecepatan perahu itu akan bergerak. Berarti resultannya ya ke sini ya. Nah, ini adalah kecepatan si perahu nanti akan berpindah. Bagaimana cara mencarinya kalau udah kayak gini? Ini ada di sumbu X, yang ini ada di sumbu Y. Kita tinggal pakai Pitagoras saja ya. Oke, Pitagoras, kalau alasnya 8, ini ke atasnya kan sama aja di sini ya. Di sini itu 6. Nah, ini 6 nih tingginya 6, alasnya di sini 8, berarti miringnya berapa? Pakai Pitagoras. Jadi V sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 tambah 36 sama dengan 100. Berarti V nya itu adalah 10 meter per sekon. Jadi V salah 10 meter per sekon. Jadi perahu ini akan bergerak miring dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tapi kan yang ditanya itu bukan kecepatan perahu berpindahnya ya, tapi perpindahannya. Ini loh perpindahannya nih.
berapa nih jaraknya, jarak dari titik awal ke titik akhir. Nah ini kita pakai rumus kesebangunan. Kalian dulu SMP pernah belajar gini kan, ada segitiga besar terus ada segitiga kecil nih, yang ini nih. Nah bagaimana sih cara mencari sisi-sisinya? Itu menggunakan kesebangunan. Kita anggap bahwa si apa nih namanya sungainya itu adalah segitiga yang besar nih. Kalau saya gambarin ulang, ini nggak muat ya di sini. Ini kalau saya gambarin ulang, itu kan sungainya jadi gini ya. Sorry, ini sungai, ini lebarnya 180, ini titik perpindahannya. Nah ini awalnya tadi, ya ini akhirnya. Jadi segitiga kan, kita bertanyanya tentang perpindahannya ini berapa. Ini segitiga yang besar, nanya sisi miringnya. Nah kita juga udah dapat vektor kecepatannya yang ini nih. Ini vektor kecepatan, di mana vektor kecepatan ini kita bisa lihat sebagai segitiga yang kecil. Gambarnya begini kan kalau vektor kecepatannya. Di sini si 6-nya 6 meter per second, alasnya itu 8 meter per second, si miringnya tadi yang kita cari itu adalah 10 meter per second. Ini segitiga kecil, ini segitiga yang besar. Kita pakai rumus kesebangunan matematika. Kita pengen cari miringnya, berarti miring dibandingkan dengan miring sama dengan sisi yang lain. Di sini sisi yang lain yang diketahui adalah ini nih, sisi tingginya. Berarti kita bandingkan juga dengan tinggi segitiga yang kecil. Kalau ditulis secara matematis berarti begini. Ini perpindahannya dibandingkan dengan sisi miring yang kecil. 10 sama dengan yang diketahui kan yang besar itu adalah tingginya ya, 180 dibandingkan dengan tinggi yang kecil. Tinggi yang kecil itu 6. Berarti tinggal kali silang nih kalau kayak gini. X dikali 6, 10 kali 180. 6x sama dengan 1800. X sama dengan 1800 dibagi 6, yaitu 300 meter. Jadi perpindahannya perahu dari titik awal ke titik akhir ternyata adalah 300 meter. Seperti itu.